Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Yang ditunggu-tunggu yakni manga Black Clover chapter ke-263 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa jika manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka saya akan membuat pembahasannya. Sudah 3 chapter pembahasan mengenai manga Black Clover selalu terfokus pada Natsu sang wakil kapten kesatria sihir Black Bull. Begitupun juga kali ini, dan hal itu saya rasa sangat wajar sebab Natsu memang merupakan karakter baru yang membawa banyak sekali kejutan. Seperti yang kalian ingat kalau pada chapter lalu ketika Natsu tiba-tiba muncul di ruang rapat para kapten kesatria sihir kerajaan Clover memang ditunjukkan sangat terkejut. Oleh karena itu, tidak heran kalau di chapter kali ini para kapten yang tidak mengenal Natsu menganggap wakil kapten kesatria sihir Black Bull itu sebagai penyusup dan berusaha untuk langsung menyerangnya. Namun mengejutkannya, meski para kapten berencana untuk menyerangnya, Natsu sama sekali tidak takut. Dan yang membuat semakin menarik adalah ketika Natsu mendapat ancaman dari para kapten, dengan cepat dia berhasil menghentikan pergerakan para kapten kesatria sihir kerajaan Clover yang kuat-kuat itu dengan menggunakan kekuatan iblisnya. Akan tetapi yang membuat saya terkejut ialah saat Natsu berhasil menghentikan pergerakan para kapten, wakil kapten kesatria sihir Black Bull ini mengeluarkan iblis yang jumlahnya lebih dari 1. Tepatnya jika saya tidak salah hitung ada 4 iblis yang dikeluarkan oleh Natsu, dan jumlah itu pun sesuai dengan jumlah kapten kesatria sihir yang memulai pergerakan untuk menyerangnya. Sebab yang berusaha menyerang Natsu memang cuma 4 orang kapten saja, yakni Fuegoleon, Nozel, Jack, dan Roselle. Terang saja melihat Natsu menggunakan kekuatan iblis membuat semua orang yang ada di ruangan itu terkejut, tak terkecuali Asta yang pada dasarnya sudah tahu kalau Natsu memiliki kekuatan iblis sama seperti dirinya. Dan yang membuat Asta terkejut adalah karena dia melihat jumlah iblis yang dimiliki oleh Natsu. Apalagi keterkejutan Asta semakin bertambah karena dia juga mengatakan kalau di tubuh Natsu masih ada lagi iblis yang lainnya. Itu berarti iblis yang dimiliki oleh Natsu paling sedikit ada 5. Karena untuk sekarang masih belum jelas ada berapa iblis lagi yang masih ada di tubuh wakil kapten kesatria sihir Black Bull ini. Jujur saja terungkapnya fakta kalau Natsu memiliki iblis lebih dari 1, apalagi jumlahnya cukup banyak, adalah sesuatu informasi yang sangat mencengangkan. Betapa tidak, lantaran sampai sekarang memang belum ada kejadian di mana ditunjukkan ada orang lain yang memiliki iblis lebih dari 1. Meski dari kelompok Dark Triad sekalipun yang notabene semuanya pengguna kekuatan iblis. Memang benar terungkapnya fakta yang satu ini bisa menjadi sebuah perbincangan baru mengenai kekuatan iblis. Apalagi yang diketahui memiliki iblis lebih dari 1 untuk saat ini cuma Natsu seorang. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimanakah caranya kenapa Natsu bisa memiliki iblis lebih dari 1? Ya, untuk sekarang pertanyaan itu memang belum bisa kita ketahui jawabannya. Alasannya karena Natsu sendiri juga baru muncul dan diperkenalkan. Makanya masih banyak hal-hal yang jadi pertanyaan soal wakil kapten kesatria sihir Black Bull ini. Jika kalian ingat di pembahasan sebelumnya saya memang sudah sempat mengatakan kalau meski Natsu tidak dikenal oleh para anggota kelompok kesatria sihir Black Bull lainnya, kemungkinan Julius akan mengenal sosok Natsu. Lantaran seperti yang kalian tahu, Yami dan Julius sangat dekat. Makanya ada kemungkinan Yami menceritakan mengenai wakil kaptennya pada sang kaisar sihir itu. Dan hal ini pun langsung mendapat jawabannya. Sebab ternyata Julius memang tahu kalau Natsu adalah wakil kapten kesatria sihir Black Bull. Oleh sebab itu dia jugalah yang memperkenalkan Natsu pada para kapten. Meski Julius juga mengatakan walau dia mengenal Natsu, kaisar sihir ini tidak tahu kalau wakil Yami merupakan pemilik kekuatan iblis. Dan rupanya selain Julius, Jack sebelumnya juga pernah melihat Natsu ketika bersama dengan Yami. Akan tetapi yang paling menarik perhatian saya ialah mengenai pertanyaan Jack soal kekuatan sihir Natsu dan perkataan Julius tentang dia yang tidak tahu kalau wakil kapten Black Bull ini pemilik kekuatan iblis. Sebab saat Jack menanyakan mengenai kekuatan sihirnya, Natsu malah memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Yaitu ia menjawab dengan mengatakan kalau dia sekarang sudah hilang. Jujur saja mendengar jawaban Natsu soal pertanyaan Jack ini membuat saya memiliki sebuah spekulasi yang sangat ekstrim. Sebab karena jawaban ini akhirnya membuat saya berpikir kalau Natsu yang sebelumnya dikenal Yami mungkin sekarang telah sedikit berubah.
Dan yang menjadi penyebabnya kemungkinan karena dirinya mendapat kekuatan iblis ketika dia menyamar sebagai orang dalam di kerajaan Spades seperti yang dikatakan Julius. Itu berarti jika Jack mempertanyakan soal kekuatan sihir Nuts, besar kemungkinan kalau setelah mendapat kekuatan iblis, sihir wakil Kapten Black Bull ini juga ikut berubah akibat efek kekuatan iblis yang dia dapat. Apalagi anehnya pada chapter kali ini di gambar ingatan Jack soal Yami dan Nuts terlihat di situ kalau kedua orang ini sangat dekat. Tapi entah kenapa Nuts pada chapter lalu mengatakan kalau dia sangat membenci Yami. Yang tentunya ada alasan kenapa Nuts bisa membenci Yami meski dulu kelihatannya kedua orang ini sangat dekat. Mungkinkah jika manusia bisa menggunakan kekuatan iblis seperti Nuts yang sampai bisa mewujudkan iblis miliknya, hal itu akan merubah kekuatan sihirnya pula? Atau mungkin Nuts hampir sama dengan Patri, cuma bedanya Nuts bisa mengendalikan kekuatan iblisnya sedangkan Patri tidak dan berakhir kehilangan kendali? Semakin banyak saja pertanyaan yang muncul setelah Nuts terus diperkenalkan. Dan mungkin masih akan ada lagi sebuah kejutan pertanyaan ketika nanti kita semakin mengenal sosok yang satu ini. Sebab wakil Kapten Black Bull ini memang baru muncul di 3 chapter saja. Jadi masih mungkin ada misteri lain soal Nuts yang belum terungkap sampai saat ini. Setelah sekali lagi perkenalan dan pembahasan Nuts yang cukup panjang, barulah penjelasan mengenai rencana untuk menyelamatkan Yami dan William dimulai. Sebelumnya saya sempat berpikir kalau alasan kenapa Dark Triad mengincar Yami dan William adalah mereka cuma membutuhkan sihir kegelapan dan sihir pohon dunia tingkatan Arkani saja. Tapi rupanya tidak seperti itu. Karena menurut Nuts, Yami dan William akan digunakan sebagai tumbal untuk menggunakan sihir pohon klipot agar bisa membuka pintu gerbang yang menghubungkan dunia bawah dengan dunia manusia. Dan menurut penjelasan Nuts, setelah sihir pohon klipot digunakan akan membutuhkan waktu selama 7 hari untuk membuka 7 gerbang yang ada. Yang mengejutkannya lagi, menurut Nuts terdapat 10 iblis yang menandakan masing-masing posisi klipot. Dan semakin bawah maka semakin kuat pula iblis yang ada di sana. Sedangkan Lucifer, iblis milik Dante, rupanya ada di lantai paling dasar. Kata Nuts, jika Lucifer yang mendiami lantai paling dasar sudah keluar, maka dunia akan kiamat. Sedangkan Yami dan William sebagai katalis akan tewas. Jadi menurut Nuts, selama Lucifer belum keluar, maka mereka masih bisa menyelamatkan kedua kapten kesatria sihir kerajaan Clover itu. Namun dari penjelasan yang diberikan oleh Nuts ini ada satu hal yang masih membuat saya bingung, yaitu ucapan Nuts yang mengatakan kalau iblis yang ada di lantai bagian atas klipot memiliki tingkat yang sama dengan Dark Triad dan semakin ke bawah lantainya akan tambah kuat lagi. Mungkinkah maksud ucapan Nuts ini adalah iblis yang ada di lantai bagian atas klipot memiliki tingkat yang sama dengan Dark Triad itu ditunjukkan kepada para bawahan Dante, Zenon, dan Vanica? Sebab seperti yang kalian tahu sendiri, iblis milik Dante adalah Lucifer yang ada di lantai paling bawah. Dan jika itu maksudnya, maka selama pintu gerbang sihir pohon klipot yang terbuka baru bagian atas, masih banyak kesatria sihir yang bisa mengalahkannya. Lantaran seperti yang kalian ingat sendiri, kalau para anak buah Vanica bisa dikalahkan oleh Locke, Leopold, beserta Charmy. Dan jika benar itu maksud dari perkataan Nuts, terus di bagian manakah kira-kira iblis milik Zenon beserta Vanica? Apalagi yang membuat penasaran adalah iblis milik Asta. Tapi yang jelas karena manga Black Clover yang saya bahas ini masih versi raw-nya, tentu tidak aneh jika ada penjelasan yang kurang tepat atau berbeda dengan versi resminya. Makanya meskipun sudah dibaca berkali-kali, tetap saja ada hal yang masih membuat saya bingung. Penjelasan yang diberikan oleh Nuts ini pastinya menjadi sebuah informasi yang sangat penting bagi para kapten kesatria sihir kerajaan Clover. Akan tetapi meski sudah menjelaskan serinci itu, Nuts juga mengakui kalau dengan kemampuannya dia tetap tidak akan bisa mengalahkan Dark Triad. Sebab menurut Nuts dia tahu betul di mana batasannya. Oleh karena itu, Nuts bertujuan untuk menjadikan Asta sebagai anti-magic terkuat. Namun yang menarik dari rencana Nuts menjadikan Asta sebagai anti-magic terkuat ini ialah dengan membuat tim kesatria sihir elit yang kemungkinan bisa menang melawan iblis di dalam tubuh Asta. Yang itu berarti Nuts tahu bagaimana cara menemui iblis milik Asta. Memang benar apa yang dikatakan Nuts di akhir halaman manga Black Clover chapter ke-263 ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Lantaran siapa sangka kalau janji Nuts pada Asta yang mengatakan akan mengajari Asta menggunakan kekuatan iblisnya adalah dengan bertemu langsung dengan iblis tersebut dan mengalahkannya.
Mungkinkah memang ada cara untuk dapat bertemu dengan iblis langsung selain menggunakan sihir pohon klipot yang membuka gerbang antara dunia bawah dengan dunia manusia? Itu masih mungkin saja, apalagi yang mengatakan itu adalah Nats yang notabene bisa menggunakan kekuatan iblis dan mampu membuat iblisnya memiliki wujud di dunia manusia. Atau mungkin iblis milik Asta itu juga berada di salah satu lantai sihir pohon klipot, jadi selama misi untuk menyelamatkan Yami sekaligus bertujuan untuk menjadikan Asta sebagai anti magic terkuat. Sebenarnya kalau menurut saya hal ini terlalu beresiko untuk dilakukan. Soalnya jika iblis Asta ada di salah satu lantai klipot, maka jika mereka tidak segera bisa mengalahkan iblis itu, bisa-bisa Lucifer terlebih dulu dapat keluar. Terus kira-kira akan seperti apakah kekuatan iblis milik Asta ini? Dan jika nanti iblis milik Asta berhasil dikalahkan, apakah Asta akan langsung bisa menguasai kekuatan itu? Ya, semakin banyak pertanyaan, semakin bingung juga saya memikirkannya. Namun yang jelas, secepatnya kita akan segera tahu identitas dari iblis milik Asta. Yang itu berarti pertanyaan para fans yang sejak awal manga Black Clover muncul mengenai iblis milik Asta akan segera terungkap setelah manga Black Clover berjalan lebih dari 260 chapter. Manga Black Clover chapter ke-263 ini jujur saja kalau menurut saya banyak sekali kejadian menarik yang ditunjukkan. Mulai iblis milik Nats yang lebih dari satu dan rencana Nats yang ingin mengalahkan iblis milik Asta untuk menjadikan sang tokoh utama ini menjadi kesatria anti magic terkuat. Akan tetapi yang pasti manga Black Clover chapter-chapter selanjutnya akan menjadi semakin menarik lagi. Sebab kita akan segera melihat pertarungan-pertarungan epik saat kesatria sihir kerajaan Clover bertarung dengan para iblis. Nah, itulah yang dapat saya bahas kali ini dari manga Black Clover chapter ke-263. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.